Pernah nggak waktu kecil kamu main di tanah berpasir, lalu menemukan lubang kecil berbentuk corong? Kamu iseng tuh korek-korek pakai ranting. Lalu tiba-tiba muncul makhluk kecil yang bergerak mundur. Hewan ini biasanya kita temukan di emperan pondasi bangunan yang terdapat pasir. Di kampung, kita menyebutnya undur-undur. Dulu terlihat sederhana, tapi siapa sangka hewan kecil ini adalah salah satu pemburu paling cerdik di dunia serangga. Undur-undur adalah fase larva dari serangga keluarga Mermeleontidae yang di dunia internasional dikenal sebagai antlion atau singa semut. Nama ini bukan tanpa alasan, seperti singa di sabana yang menyergap mangsa dengan strategi. Undur-undur menggunakan jebakan mematikan di pasir untuk menangkap semut dan serangga kecil lainnya. Secara ilmiah, mereka termasuk ke dalam ordo Neuroptera, dan hingga saat ini telah ditemukan lebih dari 2000 hingga 2500 spesies yang tersebar di berbagai belahan dunia, terutama di wilayah tropis dan beriklim hangat seperti Indonesia. Habitat utama undur-undur adalah tanah berpasir yang kering, seperti di bawah pohon, pinggir jalan, atau tempat yang terlindung dari hujan dan juga angin. Mereka memilih lokasi dengan cermat, karena butiran pasir yang longgar sangat penting untuk membangun jebakan. Lubang yang mereka buat bukan sekedar lubang biasa, melainkan perangkap berbentuk corong yang dirancang dengan presisi tinggi. Seperti jebakan alami yang memanfaatkan gravitasi. Analogi sederhananya begini, undur-undur seperti membuat perosotan maut bagi semut. Sekali terpleset, hampir mustahil bagi semut untuk naik kembali. Dari segi ukuran, larva undur-undur umumnya kecil, berkisar antara 1 hingga 2,5 cm, dengan tubuh gemuk, pipih, dan berwarna coklat keabu-abuan yang menyerupai pasir. Bentuk tubuhnya memang tidak dirancang untuk kecepatan, tetapi untuk kamuflase dan efisiensi berburu. Bagian paling mencolok adalah rahangnya yang besar dan melengkung seperti penjepit, yang digunakan untuk menangkap dan menghisap cairan tubuh mangsanya. Secara sekilas, bentuknya mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya adalah hasil evolusi yang sangat spesifik. Salah satu hal paling unik dari undur-undur adalah cara bergeraknya. Mereka dikenal berjalan mundur, bukan tanpa alasan. Secara anatomi, struktur tubuh dan kaki mereka lebih mendukung gerakan ke belakang. Saat menggali pasir untuk membuat jebakan, bergerak mundur memungkinkan mereka mendorong pasir keluar dengan lebih efisien. Jika diibaratkan, ini seperti alat berat yang didesain khusus untuk satu arah kerja. Undur-undur dibuat untuk mundur karena itu adalah cara paling efektif untuk bertahan hidup. Mereka sebenarnya bisa bergerak maju, tetapi gerakannya sangat lambat, tidak stabil, dan jarang digunakan karena tidak menguntungkan secara energi. Oleh karena itu, mundur bagi undur-undur itu seperti mode default alias superpower. Dalam hal makanan, undur-undur adalah predator sejati. Mereka memakan semut, kutu kecil, dan berbagai serangga mungil yang jatuh ke dalam jebakan. Begitu mangsa tergelincir ke dalam corong pasir, undur-undur akan segera menyemburkan pasir ke arah mangsa untuk mempercepat jatuhnya. Setelah itu, rahangnya akan mencengkeram dengan kuat, menyuntikkan enzim, lalu menghisap cairan tubuh mangsa hingga kering. Yang tersisa hanyalah kulit kosong, yang kemudian dibuang keluar dari lubang. Brutal, efisien, dan tanpa ampun. Itulah cara berburu sang undur-undur. Cara hidup undur-undur sebagian besar dihabiskan dalam fase larva. Mereka bisa bertahan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa makan, menunggu mangsa dengan sabar di dalam jebakan.
Ini seperti sniper di dunia serangga, diam, bersembunyi, tetapi mematikan saat ada kesempatan. Setelah cukup makan dan tumbuh, larva akan memasuki fase pupa dengan membuat kepompong dari pasir dan sutra yang mereka hasilkan sendiri. Di dalam kepompong inilah terjadi metamorfosis menjadi serangga dewasa. Ketika dewasa, bentuknya berubah drastis. Undur-undur tidak lagi terlihat seperti monster pasir, melainkan menjadi serangga bersayap yang mirip capung kecil. Meskipun mereka bukanlah capung. Pada fase dewasa ini, mereka lebih fokus pada reproduksi dan memiliki umur yang relatif singkat. Menariknya, tidak semua antlion dewasa adalah pemburu aktif. Beberapa bahkan hanya hidup untuk berkembang biak. Kehebatan undur-undur tidak hanya terletak pada kekuatan, tetapi pada strategi. Mereka memanfaatkan fisika sederhana, gravitasi, gesekan, dan sudut kemiringan pasir untuk menciptakan jebakan yang sangat efektif tanpa perlu mengejar mangsa. Dalam dunia yang serba cepat, undur-undur justru membuktikan bahwa diam dan sabar bisa menjadi strategi paling mematikan. Ini adalah contoh nyata bagaimana makhluk kecil bisa memiliki sistem berburu yang sangat canggih. Lebih menarik lagi, tidak semua spesies antlion membuat lubang jebakan. Beberapa jenis berburu secara aktif tanpa corong pasir, menunjukkan bahwa dalam satu keluarga saja terdapat variasi strategi yang luar biasa. Ini menandakan bahwa evolusi tidak pernah berhenti, dan setiap spesies menemukan cara terbaiknya sendiri untuk bertahan hidup. Dari lubang kecil yang sering kita anggap sepele di masa kecil, ternyata tersembunyi kisah tentang predator ulung, strategi cerdas, dan adaptasi luar biasa. Undur-undur mengajarkan kita bahwa ukuran bukanlah segalanya. Bahkan, makhluk sekecil ini bisa menjadi raja di dunianya sendiri, dengan cara yang sunyi namun mematikan. Jadi, lain kali kamu melihat lubang kecil di tanah berpasir, jangan anggap itu sekedar lubang biasa. Di bawahnya, mungkin ada pemburu yang sedang menunggu dengan sabar, siap menyergap siapapun yang lengah. Dari masa kecil yang penuh rasa penasaran, kini kita tahu, undur-undur bukan sekedar hewan kecil, tetapi simbol kecerdikan alam yang luar biasa. Kecil, diam, tetapi mematikan. Wood began, hey, by the time, hey, look here.